sekretaris kelas mana? Bisa ibu punya absen? Terima kasih. Jadi sekarang kita akan ambil daftar hadir dulu ya guys ya. Jadi semuanya perhatikan. Sarin Gobel, Hadir Bu. Muhammad Hafiz Dimas Pratama, Hadir. Syadur Rahman, Mutmainah, hadir Bu. Intan, Hadir. Ferawati, Juplianti, Hadir. Miftahul, Mutiara, Hadir. Arianti, Hadir. Novrita, Ranca Rafa, Hadir. Popi Sofia, Hadir. Putri Wulandari Nur, Kavita Isya Putri, Nurmi Karni, Hadir. Pratiwi Subani, Hadir. Gita Nabila, Rizky Putri Wayuni, Hadir. Galang Al-Ghifari. Izin. Alasannya apa? Coba. Tina Najwa. Apa? Tidak ada kabar dia. Nikmatul, Mor Fitria, Siti Nur Afni, ada. Mukia Rasli Ramadhani, Andini, Putri Syela, Hadir. Lutfia Dimarani. Ya, sudah semua ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tidak alat terkait materi adat orang muslim terhadap orang tua dan guru. Ya, Ibu harap selama pembelajaran tidak ada yang mengganggu teman, tidak ada yang bermain handphone dan sehingga kalian bisa aktif di dalam pembelajaran karena hal tersebut Ibu akan mengambil keaktifan kalian sebagai nilai. Yang pertama kita akan belajar terkait adab terhadap orang tua. Menurut kalian apa sih definisi orang tua yang kalian ketahui? Seseorang yang harus kita hormati. Ada lagi? Orang tua yang kalian apa? Ayo aktifkan dalam pembelajaran. Ya, jadi semuanya benar ya. Jadi orang tua merupakan sebab adanya manusia. Keduanya telah merasakan kelelahan karena mengurus dan menyenangkan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Sebagai seorang anak, ada beberapa adab kita untuk bergaul dengan orang tua kita. Yang pertama, mencintai dan sayang kepada keduanya. Nah, sebagai seorang muslim, kita menyadari bahwasanya orang tua telah memiliki jasa yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Keduanya telah membesarkan, merawat, serta mendidik kita dari segala kita kecil sampai kita besar sampai sekarang ini. Jadi kita wajiblah mencintai dan sayang kepada keduanya. Yang kedua, menaati keduanya. Jadi kita harus taat dan hormat kepada kedua orang tua. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya terjerumus di dalam hal yang tidak baik. Jadi karena kita mengetahui bahwa orang tua kita ingin yang terbaik bagi hidup kita harus selalu taat dan patuh kepada keduanya. Yang ketiga, menanggung dan menafkahi orang tua. Di saat kita sudah dewasa, kita sudah memiliki pekerjaan dan kita sudah mendapatkan uang, lalu wajiblah bagi kita untuk mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk menafkahi kedua orang tua. Mengingat bahwasanya mereka telah membesarkan kita, tidak sedikit uang yang mereka keluarkan pada saat itu. Kita harus menafkahi orang tua sekalipun mereka tidak memintanya.
Yang keempat, mendoakan keduanya baik mereka masih hidup atau sudah wafat. Sebagai seorang anak, kita harus selalu mendoakan kedua orang tua kita, karena mendoakan kedua orang tua merupakan adab yang baik bagi seorang anak. Jika kita mendoakan kedua orang tua atau jika kita mendoakan kebaikan bagi orang tua kita, maka Allah akan memberikan kebaikan yang kita doakan kepada orang tua kita untuk kembali lagi kepada diri kita. Dan mendoakan kedua orang tua merupakan salah satu adab terpuji bagi para nabi. Yang kelima, tidak memanggil orang tua dengan nama. Tidaklah baik bagi seorang anak memanggil orang tua dengan nama mereka. Contohnya begini, jika kalian melihat ada seorang anak yang pergi keluar bersama kedua orang tua, lalu anak tersebut dia memanggil ibu atau bapaknya dengan sebutan nama, pastikan orang di sekitar mereka akan mengalihkan pandangan mereka kepada anak tersebut dan mereka akan berpikir, apakah orang tuanya tidak mengajarkan terkait sopan santun dan adab kepada anak tersebut. Dan karena perilaku kita tersebut, jadi orang tua kita lah yang nantinya akan kena imbas. Mereka akan berpikir orang tua tidak mengajarkan kita terkait sopan santun. Yang terakhir, tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak mendahulunya di dalam berjalan. Kita tidak boleh duduk di saat kedua orang tua kita berdiri, dan di saat berjalan kita harus di samping ataupun di belakang. Kita harus senantiasa mendahului orang tua daripada mendahului diri kita sendiri. Yang kedua, adab terhadap guru. Yang kalian pahami terkait guru apa? Yang mengajarkan, orang yang mendidik. Seorang pendidik, ada lagi orang bekerja di sekolah. Ya, jadi semuanya sehat ya. Seorang guru itu di buku dan ditiru. Guru menyalurkan ilmu pengetahuannya kepada murid-muridnya agar mereka menjadi seorang yang berkarya sesuai dengan bakat, minat, prestasi, dan juga kualitas yang mereka miliki. Ada beberapa sikap murid terhadap guru. Yang pertama, menghormati dan menghargainya. Jadi kan ada yang mengatakan bahwa seorang guru itu adalah orang tua di sekolah. Nah, sebagaimana kita menghargai orang tua kita, maka kita juga harus menghormati dan menghargai kedua orang tua kita, menghargai dan menghormati guru kita. Yang kedua, tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahannya. Jadi di saat pembelajaran seperti saat sekarang ini, jika ada guru kalian yang melakukan kehilafan atau sesuatu hal yang tidak ia sadari, maka kalian tidak boleh menjelek-jelekannya sampai membicarakannya di belakang guru tersebut. Yang ketiga, bertutur katalah dengan lemah lembut dan penuh rendah hati kepada guru kita. Kita harus bisa menjaga lisan dan perkataan kita kepada guru kita. Jangan sampai kita menyinggung perasaannya. Kita juga harus selalu rendah hati kepada mereka, mengingat mereka telah mengajarkan kita sesuatu yang tidak kita ketahui sampai menjadi tahu. Yang terakhir, mengambil manfaat dari kebaikan sang guru dan tidak mencontohnya andai kata ia melakukan kegelapan. Jadi guru kan seorang yang dicontoh. Guru merupakan contoh bagi peserta didiknya. Kita harus bisa mencontohi guru kita dari cara dia bersosialisasi dengan masyarakat, cara dia beribadah, segala kebaikannya. Contoh wajiblah bagi kita untuk mencontohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan bila mana ia melakukan kehilafan, kalian tidak harus mencontohnya. Wajiblah bagi kalian untuk belajar dari kesalahan guru tersebut. Itulah materi kita, dan sekarang kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Jadi di sini ibu akan meminta peserta didik memilih satu teman untuk dijadikan partner pasangan di dalam berdiskusi. Yang kedua, peserta didik yang sudah berpasang-pasangan tersebut nantinya akan diberikan soal oleh ibu. Yang ketiga, akan diberikan waktu 3 menit untuk kalian berdiskusi dengan pasangan kalian. Dan yang terakhir, ibu akan menunjuk beberapa pasangan untuk maju ke depan, menuliskan serta membacakan hasil dari diskusi kalian. Sekarang siapkan kertas dan tulis soalnya. Jadi pertanyaannya, tuliskan satu adab seorang anak terhadap orang tua dan satu adab seorang siswa terhadap guru.
Silakan berdiskusi. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, sekarang Ibu akan bertunjuk Alfisari dan Shadow untuk maju ke depan menuliskan hasil diskusi kalian. Ya, silakan bacakan jawaban kalian biar teman-teman yang lain bisa mendengarkan. Jadi tentang guru menisbatkan ilmu ia ajarkan kepadanya karena hal itu mengangkat kedudukan di mata manusia. Adab kepada kedua orang tua ialah menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tua kita dengan ucapan dan lisan kita, dan cintai sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya Tiara dan Andi. Satu bergantian biar tidak. Nanti bergantian.
Silakan dibacakan. Yaitu orang tua tidak memandang kedua orang tua dengan pandangan sinis. Adab siswa terhadap guru yaitu tidak menggibahi guru kita, bahkan harus membelanya ketika digibah oleh orang lain. Terima kasih, silakan duduk. Nah, jadi semua sudah paham kan terkait materi kita pada hari ini? Nah, karena semua sudah paham, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, kita silakan. Ya, jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembelajaran ini yaitu akhlak terhadap orang tua merupakan akhlak yang sangat penting dan juga salah satu akhlak yang terpuji. Kita harus selalu hormat dan patuh terhadap orang tua. Kita juga harus hormati para guru di sekolah karena guru itu adalah orang tua kedua kita di sekolah. Nah itu, ya terima kasih. Kita cukupkan pertemuan pada hari ini dengan melafazkan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.